Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, disahkan konsep yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta menjadi Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan beberapa perubahan dan pencoretan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tercantum dalam pasal 36, kedudukan bahasa Indonesia ditetapkan. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan itu tetap tak tergoyahkan dalam ketiga undang-undang dasar yang pernah dimiliki negara Indonesia, yaitu di samping Undang-Undang Dasar 1945 ialah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan kalau Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang disusun oleh konstituante sempat diumumkan, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara akan tetap tak tergoyahkan. Undang-Undang Dasar hasil kerja konstituante tak sempat diumumkan karena lembaga negara yang dipilih oleh rakyat secara demokratis pada tahun 1955 itu keburu dibubarkan oleh Presiden Soekarno tahun 1959. Walaupun tidak ada penjelasan tentang arti bahasa negara, namun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah langkah lanjutan dari pengakuan terhadapnya sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Para pemuda yang menjadi pendiri bangsa dan negara Indonesia pada waktu itu menetapkan melalui sumpah bahwa mereka mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia dan berbangsa satu, bangsa Indonesia, serta menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada umumnya, orang Indonesia dapat berbahasa Indonesia untuk keperluan sehari-hari, dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan. Kita tentulah juga mampu berbahasa Indonesia sebagai alat perhubungan, mampu membaca isi majalah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dan mampu misalnya menulis surat dalam bahasa Indonesia. Kemampuan itu jelas beragam. Ada yang mampu membaca hanya dengan membunyikan kata-kata. Ada pula yang mampu membaca dengan menafsirkan serta menyimpulkan isi bacaan. Ada yang mampu menulis dengan bahasa Indonesia yang tidak teratur atau seenaknya. Ada pula yang mampu menulis dengan susunan kalimat yang teratur, pilihan kata yang baik, dan ejaan yang tertib. Kemampuan berbahasa Indonesia itu tentu saja dapat ditingkatkan terus-menerus melalui kegiatan belajar dan berlatih menggunakan bahasa Indonesia yang terus-menerus pula. Sebagai warga negara yang baik, kita seyogianya mempelajari seluk-beluk pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik ialah bahasa Indonesia yang sopan, yang santun, dan yang tidak bercampur aduk dengan kata-kata asing atau dialek. Pemakaian bahasa Indonesia dalam masyarakat kian semerawut. Belakangan nampak gejala bahwa bangsa kita, terutama kaum elit yang sering berbicara melalui televisi atau radio, menganggap bahasa Indonesia tidak cukup terhormat, atau lebih tepat tidak cukup gengsi untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Karena itu, antara sebentar mereka menggunakan kata-kata
ungkapan, bahkan kalimat bahasa Inggris. Dan hal ini bukan karena bahasa Indonesia tidak cukup baik dan tidak cukup sempurna untuk menyatakan pikiran dan perasaan mereka, karena bahasa Indonesia sejak tahun 1928, terutama setelah menjadi bahasa negara, berkembang dengan pesat sekali. Kalau pada awal tahun 1950-an, kuliah di perguruan tinggi untuk beberapa mata kuliah harus disampaikan dalam bahasa Belanda karena bahasa Indonesia belum cukup mempunyai istilah untuk beberapa bidang ilmu, maka tak sampai 10 tahun kemudian semua mata kuliah dapat disampaikan dalam bahasa Indonesia. Sekarang tak ada ilmu yang betapa rumitnya pun yang tak bisa ditulis dalam bahasa Indonesia. Dalam bidang ekspresi seni pun, karya sastra Indonesia memperlihatkan pencapaian yang maju sekali. Jadi, kegenitan kaum elit berbicara bahasa Indonesia dengan campuran kata-kata dan kalimat bahasa Inggris itu bukanlah karena bahasa Indonesia tidak cukup mampu untuk menyatakan perasaan atau pikirannya, dan bukan pula karena dia lebih menguasai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, melainkan karena dia khawatir tidak dianggap pandai, tidak dianggap termasuk golongan intelektual kalau tidak memperlihatkan bahwa dia juga tahu berbahasa Inggris. Artinya, kebiasaan itu timbul karena adanya rasa rendah diri, sehingga menganggap bahasa nasional Indonesia lebih rendah kedudukannya daripada bahasa Inggris. Dengarkan kalau para pejabat dan kaum elit kita berbicara dalam acara televisi. Bibirnya gatal kalau tidak antar sebentar mengucapkan kata atau kalimat bahasa Inggris. Bahkan kata-kata Belanda yang sudah menjadi bahasa Indonesia pun diucapkan secara Inggris. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya selama lebih kurang 3/4 abad menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Bahasa Indonesia terbukti mampu untuk digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang sehalus-halusnya dan seindah-indahnya seperti nampak dalam karya-karya sastranya. Bahasa Indonesia juga terbukti mampu digunakan untuk menuliskan pikiran-pikiran yang betapa rumitnya, seperti nampak dalam karya-karya ilmiah dan falsafah yang ditulis di dalamnya. Pada ketika negara Republik Indonesia baru didirikan, yaitu pada awal tahun 1950-an, banyak bangsa lain yang menyatakan kekagumannya terhadap kita karena dua hal. Pertama, karena berbeda dengan negara-negara yang baru merdeka lainnya, Republik Indonesia merebut kemerdekaan itu dengan perjuangan fisik dan diplomasi yang cukup seru, sehingga melibatkan PBB dan negara-negara maju. Kedua, karena Republik Indonesia sejak awal sudah mempunyai satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sementara itu, negara-negara tetangga kita seperti Filipina, India, bahkan Persekutuan Tanah Melayu, yang kemudian menjadi Malaysia dan Singapura, tidak dapat menetapkan satu bahasa saja sebagai bahasa nasionalnya. Mereka mempunyai beberapa bahasa ibu atau bahasa daerah yang bersama-sama dengan bahasa penjajah mereka atau bahasa Inggris diresmikan sebagai bahasa nasionalnya. Di India ada 16 macam bahasa resmi. Di Persekutuan Tanah Melayu ada 4 bahasa resmi, Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Sedang di Filipina, bahasa Tagalog didampingi oleh beberapa bahasa lain, termasuk Inggris. Dalam kira-kira 10 tahun terakhir ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional
tidak dihormati dan dibanggakan lagi oleh para pemiliknya sendiri, bangsa Indonesia, terutama mereka yang tinggal di kota-kota dan termasuk atau mereka termasuk sebagai kaum elit yang diidentikan sebagai kaum intelektual. Mereka kalau berbicara baik dalam forum resmi apalagi dalam forum bebas, suka sekali beringgris ria dengan menyelipkan kata-kata dan ungkapan bahasa Inggris. Bahkan kata-kata yang sudah menjadi hasanah bahasa Indonesia yang dipinjam dari bahasa Belanda pun diucapkan secara Inggris. Iklan-iklan baik dalam media cetak maupun dalam media elektronik, demikian juga yang dipajang di tempat-tempat umum atau di sepanjang jalan, banyak yang menggunakan bahasa Inggris yang niscaya menimbulkan tanda tanya. Karena sebenarnya bukankah itu aneh? Mengingat bahwa sasaran iklan itu adalah orang-orang Indonesia yang kebanyakan tidak berbahasa Inggris. Seharusnya akal waras para pembuat iklan itu sadar bahwa mendekati dan merebut hati sasaran iklan itu paling tepat dengan menggunakan bahasa yang akrab bagi mereka. Kalau kesantunan berbahasa lebih berkenaan dengan substansi bahasanya, maka etika berbahasa lebih berkenaan dengan perilaku atau tingkah laku di dalam bertutur. Dalam hal ini, Masinambau tahun 1984 mengatakan bahwa sistem bahasa mempunyai fungsi sebagai sarana berlangsungnya suatu interaksi manusia di dalam masyarakat. Ini berarti di dalam tindak laku berbahasa haruslah disertai norma-norma yang berlaku di dalam budaya itu. Oleh Geertz tahun 1976, sistem tindak laku berbahasa menurut norma-norma budaya itu disebut etika berbahasa atau tata cara berbahasa. Etika berbahasa ini erat berkaitan dengan norma-norma sosial dan sistem budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Maka ketika berbahasa ini akan mengatur kita dalam hal apa yang harus dikatakan kepada seorang lawan tutur pada waktu dan keadaan tertentu berkenaan dengan status sosial dan budaya dalam masyarakat itu, ragam bahasa yang paling wajar digunakan dalam waktu dan budaya tertentu, kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara kita, dan menyela atau menginterupsi pembicaraan orang lain. Kapan kita harus diam, mendengar tuturan orang, bagaimana kualitas suara kita, keras, pelan, meninggi, dan bagaimana sikap fisik kita di dalam berbicara itu. Bahasa adalah sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Kita dikenal dan menjadi populer di lingkungan pekerjaan kita atau di lingkungan lain apabila kita dapat memahami orang lain dan membuat orang lain memahami kita. Kita berhasil dalam belajar atau memberi penyuluhan atau berdagang misalnya, juga apabila kita dapat memahami orang lain dan membuat orang lain memahami kita. Makin mampu kita memahami orang lain dan membuat orang lain memahami kita, makin populer dan berhasil kita dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, kepopuleran dan keberhasilan itu bergantung pada adanya saling memahami di antara sesama manusia. Saling memahami atau saling mengerti erat berhubungan dengan penggunaan sumber daya bahasa yang kita miliki. Kita dapat memahami orang lain dengan baik apabila kita mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan orang lain atau membaca dengan baik apa yang ditulis orang lain.
Kita dapat membuat orang lain memahami kita dengan baik apabila kita berbicara atau menulis dengan baik pula. Dengan kata lain, saling memahami bertalian dengan keterampilan mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Andai kata kita tidak menguasai bahasa Indonesia, apa yang akan terjadi? Jelaslah, kita tidak dapat memahami berita yang kita dengar, kita tidak dapat memahami pembicaraan orang lain, kita tidak dapat memahami buku atau terbitan lain yang kita baca, kita tidak dapat memahami apapun yang dituturkan atau ditulis dalam bahasa Indonesia. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa bahasa Indonesia sekaligus memiliki 3 buah status, yaitu sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa persatuan, dan sebagai bahasa negara. Status sebagai bahasa nasional disandang sejak munculnya gerakan kebangkitan nasional pada awal abad 20. Lalu status sebagai bahasa persatuan disandang sejak 28 Oktober 1928, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda yang menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian status sebagai bahasa negara disandang sejak dicantumkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa arti ketiga status itu? Sebagai bahasa nasional, artinya bahasa Indonesia adalah lambang kenasionalan bangsa dan negara Indonesia, di samping 2 lambang lainnya, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera kebangsaan, yaitu Sang Saka atau Sang Merah Putih. Sebagai bahasa persatuan, artinya bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang menjadi alat komunikasi verbal antar suku atau antar etnis yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Kemudian sebagai bahasa negara, artinya bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang harus digunakan dalam menjalankan administrasi kenegaraan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional Indonesia. Umpamanya secara lisan, dalam pidato-pidato kenegaraan, rapat-rapat kabinet dan parlemen, serta bahasa pengantar dalam pendidikan dan sebagainya. Secara tertulis harus digunakan dalam kitab undang-undang, peraturan-peraturan, surat menyurat dinas, buku pelajaran, dan laporan-laporan ilmiah. Telah kita rasakan kebahagiaan yang tidak ada taranya karena telah kita miliki bersama bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Dibanding dengan negara lain, sebagian di antaranya masih mengangkat bahasa nasional negara lain untuk dijadikan bahasa nasionalnya, seperti India, Amerika, Filipina, dan negara-negara bagian di Afrika Selatan masih belum memiliki bahasa khas negara mereka masing-masing. Mereka masih menggunakan bahasa Inggris selaku bahasa nasional mereka. Sejak 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah dimahkotai selaku bahasa resmi di negara Indonesia. Bahasa Indonesia hakikatnya berdasarkan bahasa Melayu yang sudah lama dikenal di seluruh Nusantara. Ia sangat dikenal atas jasa para nelayan dan pedagang yang menyusuri pantai dan menjajakan dagangan mereka dari daerah ke daerah, dari kota ke kota sampai ke pelosok-pelosok dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya.
Akan tetapi berkat perjuangan pemuda-pemuda Indonesia dengan mempertimbangkan perlunya memiliki bahasa nasional, maka diikrarkan dalam Sumpah Sakti yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa ialah bahasa Indonesia. Kesatuan yang padu serasi dan selaras untuk membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang satu dan utuh. Ia dikenal di mana-mana, perlahan-lahan, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat pemakainya. Bahasa adalah pendukung utama dalam berkomunikasi antar sesama. Bertujuan dari itu agar pesannya dapat tersampaikan dengan baik kepada orang yang melakukan interaksi dan komunikasi. Di semua belahan negara pasti menggunakan bahasa sebagai syarat penyampaian informasi, dengan cara berbahasanya masing-masing yang berbeda pula. Negara kita sendiri mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Indonesia dan bahasa nasional, yakni bahasa persatuan antar warga negaranya yang majemuk. Berbicara tentang bahasa berarti kita sedang membicarakan sebuah alat yang dapat menjadi kebutuhan pokok yang menjadi pemersatu setiap orang yang memahami bahasa tersebut. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dikuasai oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa ini juga menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Dengan latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda, masyarakat Indonesia memang membutuhkan bahasa pemersatu untuk memudahkan komunikasi antara masyarakat. Tidak heran kalau menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Bahasa Indonesia sendiri menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib ada di setiap sekolah. Sejak usia dini, anak-anak telah diajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Meski kelihatannya mudah, tetapi ternyata mempelajari bahasa Indonesia juga banyak kesulitannya. Pasalnya, ada beberapa pelajaran yang tidak biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita pelajari.